apakah cita-cita itu akan tercapai atau tidak, keinginan itu akan terwujud atau tidak, ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Menghayal namanya. Kalau kita punya cita-cita di masa yang akan datang, tapi kita saat ini tidak melakukan apa-apa, tidak waras kita. Begitu juga sebaliknya, sesederhana apapun cita-cita kita, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya hari ini, kita sungguh-sungguh mempersiapkannya hari ini, mengerjakannya dengan sabar, dengan telaten, satu persatu saat ini, yakin insya Allah apa yang kita cita-citakan bisa kita wujudkan. Tapi dengan syarat hari ini lakukan dengan baik, lakukan dengan penuh kesungguhan, lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, nantinya akan menyempurnakan dari semua ikhtiar yang sudah kita lakukan. Karena banyak orang yang terlalu menghayal, memimpikan sesuatu di masa yang akan datang, tetapi tidak mempersiapkannya sejak hari ini, maka nanti akan menyesal kenapa tidak menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita seluruhnya, aparat sipil negara, lingkup pemerintah kita negara, menyadari hakikat waktu. Mari setiap hari yang kita jalani, dan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah kesempatan itu masih akan datang. Bukan hanya kita di Kota Kendari, tapi seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk melakukan shifting dari pendekatan struktural menjadi pendekatan fungsional, yang prinsipnya ingin saya sampaikan nanti, mungkin akan ada penjelasan lebih detail dari BKPSDM di masing-masing dinas. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa yakinlah Bapak Ibu sekalian, tolong juga pimpinan OPD menjelaskan nanti ke stafnya bahwa ini hanya perubahan pola kerja dari yang semula pendekatan struktural menjadi pendekatan fungsional. Artinya apa diharapkan dengan perubahan ini, maka pelayanan bisa semakin baik dan tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, karena hak-haknya tidak terkurangi sedikit pun, baik itu secara finansial maupun secara kewenangan. Tetap berkoordinasi dengan bidangnya yang selama ini bekerja, tetap juga melaksanakan tugas-tugasnya di unitnya masing-masing. Tidak perlu ada yang ditinggalkan. Nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, yang lebih lengkap bagaimana menyikapi hal tersebut dan bagaimana nanti pola kerja, termasuk mungkin ada yang bertanya juga bagaimana nanti dengan penilaian kinerjanya, kenaikan pangkatnya dan seterusnya, nanti akan dijelaskan. Karena ini sekali lagi kebijakan nasional. Nah, karena kita bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita juga tidak terkecuali ikut dalam proses tersebut. Bahwa nanti dalam perjalanannya akan ada dinamika, akan ada penyesuaian, tentu kita akan lakukan. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu gelisah, tidak perlu bingung. Kerjakan saja apa yang selama ini Bapak Ibu sudah kerjakan, yang berubah hanya statusnya dari struktural menjadi fungsional. Kita belum tahu arahan dari pemerintah pusat apakah ini hanya sebatas 323 posisi tersebut atau mungkin akan dievaluasi dan seterusnya.
Tetapi prinsipnya bagi kita sebagai aparatur sipil negara tetap melaksanakan fungsi dan peran kita sebagai pelayan masyarakat tadi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan bahwa masih banyak tugas, masih banyak PR, masih banyak hal yang harus kita tuntaskan di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, ketika pelantikan kemarin, saya sudah sempat menyampaikan bahwa kalau di beberapa tahun sebelumnya kita selalu punya tema kerja, maka di tahun 2022 ini juga kita punya tema yaitu tahun inovasi. Kalau sebelumnya kita menetapkan sebagai tahun 2020 sebagai tahun produktivitas, dan kemudian di tahun 2021 kita tetapkan sebagai tahun akselerasi, pada tahun 2022 ini kita tetapkan sebagai tahun inovasi. Saya berharap kita semua sudah siap mengeluarkan kemampuan terbaik kita, mengerahkan ide-ide, gagasan-gagasan cerdas kita untuk kita tuangkan dalam unit kerja kita masing-masing, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul siap menjadi pelayan masyarakat Kota Kendari. Oleh karena itu, saya tidak mau mendengar kata gagal untuk tugas ini. Makanya saya ingin ada satu semangat yang harus kita wujudkan. Kota Kendari harus menjadi kota sukses. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang punya karya, yang punya jejak untuk dikenang oleh anak-anak kita nanti, atau siapapun nanti akan kemudian meneruskan tugas-tugas kita. Oleh karena itu mulai hari ini kita punya semangat Kendari sukses. Kalau saya menyebut Kendari, jawab sukses. Mulai hari ini kita gaungkan ini supaya menginternalisasi dalam diri kita bahwa kita menjadi bagian dan ingin menjadi pelopor kesuksesan Kota Kendari. Kendari, Kendari, Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembina upacara, hormat. Apa? Nyapsen. Oh, hari ini berapa persen yang hadir? Kenapa rendah sekali? Karena banyak terdampak yang hadir. Oh, kakek mereka. Oke. Sekarang kita sudah kan bisa dulu kalau kontak saya kalau sehatnya berapa anak? 3. Habis. Oh, ada lagi kemana? Sebelah mana? Lewat mana kita?
Hari ini juga Iya. nanti sore kerja malam ya. Iya. Mulai kita lihat. Kalau mau lihat trennya bisa. Misalnya begini, yang memang bukan siang terus ketahuan bisa. Dia pada isinya tidak Oh, tidak ada grafik tertentu Pak, cuma dari warna saja. dari warna saja Pak. Tapi teman-teman tahu ya, pagi online berapa standarnya. Iya. Jadi 3,28 itu normal. Iya. Supaya tidak terbit SPPT lagi Pak. Kan tentu presentasi dia nominalnya itu kan, karena tergantung peradilan di Bandung. Kalau presentasi siapa paling tinggi? Di perkurangan jadi ya, itu kecamatan itu mudah sekali manipulasi. atapnya di sini kan, atapnya